warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufriha dari LPTK Universitas Halu Oleo. Hari ini tanggal 13 Juni melakukan kegiatan pembelajaran untuk UKIN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana anak-anak hari ini? Baik ya. Beberapa orang ada kegiatan di perpustakaan ya. Jadi nanti yang kelompok selanjutnya ada beda sendiri. Baik. Sebelumnya kita ini dulu berdoa dulu. Siapa yang memimpin berdoa hari ini? Yanu, silakan. Baik, terima kasih Yanu. Selanjutnya kebersihan kelas. Ada mukena siapa di sana itu? Biasanya ditaruh di sana ya? Oke, silakan dilakukan kebersihan kelas dulu biar kita nanti belajarnya tenang. Di bawah, kiri, kanan. Hari ini siapa yang piket? Cia ya. Banyak ya, Rul? Oke, terima kasih. Ayo, Fir. Itu pakai kaca. Siapa? Kacanya siapa itu? Hah? Kacanya? Oh, kelas. Memang harus setiap kali ngaca ya. Ya, wes. Sudah. Anak-anak, kemarin sudah dipraktekkan ketemu guru? Enggak. Kenapa? Masih malu ya? Masih sungkan? Iya, karena masih belum terbiasa ya. Besok lama-lama terbiasa. Kemudian ada kabar gembira, kemarin kita sudah kedatangan tamu. Itu dari insya Allah untuk selanjutnya sekolah kita menjadi binaan universitas besar di Indonesia. Nah, enaknya apa? Ya sudah, kegiatan semua dari sana, gitu ya. Oke. Kemudian hari ini ada yang selain teman-teman yang tadi ke perpus, ada yang izin sakit? Tidak ada? Tidak ada. Baik. Bu Rika hari ini akan menjelaskan tentang e-commerce. Lanjutan dari kemarin kita bercerita tentang yang ada Shopee. Masih ingat? Ada apa lagi? GoPay, OVO, Kris. Nah, hari ini kita bicara e-commerce-nya. Apa sih e-commerce, apa e-bisnis, itu nanti kita bicarakan. Dan Bu Rika hari ini juga tidak seberapa berdiri karena badannya tidak seberapa fit, gitu ya. Nah, hari ini kita bicarakan itu nanti. Kemudian, untuk apa sih kita mengetahui e-commerce dan e-bisnis ini? Kenapa kita harus tahu e-commerce dan e-bisnis ini? Bisa membedakan antara e-commerce itu apa, e-bisnis itu apa. Apalagi? Apa sih e-commerce itu, Rul? Hah? Toko online. Apalagi e-commerce itu apa? Di absen Bu Rika sambil buku absennya mana? Tidak ada. Di bawah kuning. Oke, silakan. Apa?
e-commerce itu nu? Pernah dengar? Enggak pernah dengar ya? E-commerce itu koyok Shopee, kayak Tokopedia, kayak apa lagi ya yang jual-jual itu ya? TikTok. Ya, TikTok Shop. Nah, berarti apa yang ada di bayangan kita? Shopping melalui apa? Online. Itu namanya e-commerce. E-commerce itu elektronik komersial. E-nya itu elektronik. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang harus didiskusikan anak-anak. Sebelumnya kita bagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok Arul dan teman-teman yang laki-laki. Kelompok yang kedua ini dibagi 2. Silakan dibagi mau melingkar, mau duduk di lesehan, silakan. Sudah dibagi sekarang, kemudian kita mulai. Nah, jadi kertas yang sudah diberikan itu kan ada gambaran kasus. Sudah? Ada gambaran kasus. Kasus apa yang ada di situ? Kertas yang sudah diberikan, betul. Nah, itu ada gambaran kasus. Itu dibaca. Kemudian di bawahnya ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama untuk kelompok 1. Pertanyaan yang kedua untuk kelompok 2. Pertanyaan yang ketiga untuk kelompok 3. Paham? Paham. Silakan dikerjakan. Mana? Yang berita yang ada di Kompas. Nah, itu bener, Din. Ya, betul. Nah, silakan didiskusikan kelompok yang kedua, berarti kelompoknya Nadine. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat e-commerce? Kira-kira apa? Boleh pakai HP, ya. Yang kelompok ketiga, apa kelompok ketiga? Coba bandingkan Tokopedia dan situs lainnya. Betul. Nah, itu semua pertanyaannya. Ya, silakan. Bu Rika, apa nanti saya boleh pakai selain Tokopedia boleh? Anak-anak taunya apa boleh? Ya.
Oh, kelompok 1 ya. Kelompok ini Nina. Belajar Nin. Kelompok 2, 3. Ini yang presentasi yang tidak biasa ngomong. Oh, jangan Din. Rina. Ayo, harus mau. Rina, kelompok 2. Oke. Dipresentasikan bukan dari HP ya, ditulis di kertas, kemudian dipresentasi. Boleh intinya saja. Jadi boleh ditulis intinya saja, kemudian nanti dikembangkan sedikit. Ya, Nah, jadi kertas yang sudah diberikan itu kan ada gambaran kasus. Sudah? Ada gambaran kasus. Kasus apa yang ada di situ? Kertas yang sudah diberikan, betul? Nah, itu ada gambaran kasus. Itu dibaca. Kemudian di bawahnya ada 3 pertanyaan.
Pertanyaan yang pertama untuk kelompok 1. Pertanyaan yang kedua untuk kelompok 2. Pertanyaan yang ketiga untuk kelompok 3. Paham? Paham. Silakan dikerjakan. Mana? Yang berita yang ada di Kompas. Nah, itu bener, Din. Ya, betul. Nah, silakan didiskusikan kelompok yang kedua, berarti kelompoknya Nadine. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat e-commerce? Kira-kira apa? Boleh pakai HP, ya. Yang kelompok ketiga, apa kelompok ketiga? Coba bandingkan Tokopedia dan situs lainnya. Betul. Nah, sudah selesai, boleh tempat duduk seperti ini, boleh diganti. Mau seperti tadi atau tetap seperti ini? Seperti ini aja. Nah, kita ajak siapa yang maju duluan, ya. Afiliasi, tahu afiliasi? Tahu. Membagikan produk nanti kalau ada yang beli kita dapat Menjualkan, ya. Menjualkan produk orang lain dapat komisi, betul nih. Jadi, nah, selanjutnya kita berikan aplaus dulu untuk Rina. Rina maju pertama kali ya, Lin? Atau sudah pernah maju, Rin, sebelumnya? Baru pertama kali ya? Nah, begitu rasanya maju, Rin. Tidak ada apa-apa juga. Kelompok 1, silakan. Oke. Tentang apa, Sam? Prospek e-commerce di Indonesia. Agak keras ya, Sam? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, nama saya Muhammad Isyam. Hari ini saya akan menjelaskan tentang prospek perkembangan di Indonesia e-commerce di Indonesia. Ya Allah. Bisnis e-commerce di Indonesia dinilai punya prospek yang cerah berkat perubahan pengguna internet dan smartphone yang padat. Peningkatan prestasi e-commerce Tidak bisa baca tulisannya temennya. apa nih, ya Allah, kau tulis apa lah kawan? Aduh, apa nih? Diingat-ingat tadi apa yang di Arul, silakan dibantu Arul. Aku nggak ngerti apa yang kau tulis, ya Allah. Ya, dua-duanya. Diulangi lagi, jelaskannya yang enak gitu. Jadi teman-temannya telinganya tidak terganggu. Aku enak, ya Allah. Gak usah lama lah, ini paling bukan ini. Ayo Arul. Dikiwaya loh, ya Allah. Mana? Amit ya Bu, Ibu. Gak ngerti apa ini. Ibu tulis apa ini? Ibu aja gak ngerti, ya Allah. Ibu aja gak ngerti. Yang mana? Oke, ayo. Silakan Rul. Oke, prospek e-commerce di Indonesia cerah berkat pertumbuhan penggunaan internet dan smartphone yang pesat. Peningkatan penetrasi e-commerce, dukungan infrastruktur teknologi yang baik, dan kemajuan pembayaran online. Terima kasih. Oke, infrastruktur e-commerce itu butuh apa? Siapa yang bisa menjawab? Infrastruktur untuk e-commerce. Apa sih infrastruktur itu? Paketan, bagus. Nadine lagi. Apalagi? Butuh apa lagi? Kalau kita mau e-commerce, kita butuh apa kira-kira? 1, paket data. 2, handphone. 3, aplikasi. Apa Suci? Akun. Oh iya, harus login dulu ya Suci ya. Akun. Kemanapun harus login ya. Oke, jadi TikTok harus login TikTok. Apalagi? Nomor handphone. Suci, nomor handphone harus ya? Ya, harus. Oke. Kalau bayar COD juga boleh gitu ya. Oke, nah itu salah satu infrastrukturnya. Oke, sudah pada canggih berarti sudah sering beli ya. Oke, nah ada yang ditanyakan teman-teman?
Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, terima kasih Arul. Besok menulisnya yang bagus biar temannya bisa baca. Oke, silakan kembali ke tempat, ditutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk Arul dan teman-teman. Kelompok 3, Nina. Nina ini juga baru pertama kali maju. Iya, Nin? Baru pertama kali maju, Nin? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang apa sih jenis-jenis transaksi e-commerce. Sebentar, Nin. Jangan kaku-kaku, Nin. Ayo, lemes, jangan takut. Oke. Lanjutkan. Senyum sedikit. Tunggu. Nah, ayo. Sebenarnya bisnis e-commerce di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Beberapa contoh e-commerce di Indonesia antara lain jual beli online di marketplace. Transaksi jual beli di marketplace lokal sudah sangat marak saat ini. Beberapa marketplace terkenal di Indonesia seperti Bukalapak.com, Tokopedia.com, Blibli.com, Kaskus, Traveloka dan lain sebagainya. Internet banking dan SMS banking, transaksi pembayaran melalui internet dan jaringan telekomunikasi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan e-commerce. TV kabel internet provider, pelangganan TV, kabel, dan internet juga merupakan salah satu bentuk e-commerce yang sudah cukup lama berlangsung di Indonesia. Beberapa perusahaan yang ada di bisnis TV, kabel, dan internet provider diantaranya Indovision, Big TV, IndiHome, MyRepublic, dan First Media. Ya, ada yang ditanyakan? Disebutkan tadi ada marketplace. Tahu ya marketplace ya? Punya Facebook semuanya? Punya? Ada gambar yang toko itu di pojok, diketik, cari. Apa gitu, sudah keluar semua. Nah, tapi marketplace yang asli itu ada Shopee. Apalagi? Tokopedia. Ada internet banking. Ada TV berlangganan. Beberapa bulan lalu TV-nya jadi ada semutnya semua, tahu? Iya, pernah ya? Karena apa itu? STB ya? Kenapa tidak ada STB? Karena tidak menggunakan fasilitas ini tadi. Nah, ini perkembangan zaman. Silakan, ada yang ditanyakan tadi? Tidak. Ada itu? Arul? Apa? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke. Sudah paham, Nin? Sudah senang bisa maju? Senang. Besok maju lagi ya? Ya. Oke. Terima kasih. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih aplaus semua untuk anak-anak yang sudah masuk. Kemudian aplausnya anak 16 tapi seperti anak 70 ya. Oke. Nah, Bu Rika akan jelaskan apa sih e-commerce itu. Coba dilihat di slide. Kan slide yang ada di sini. Yang pertama, beberapa jenis e-commerce. Yang di bawah bisa kelihatan? Bisa. Oke. Yang pertama, beberapa jenisnya ada business to business. Bagaimana business to business itu? Jadi semuanya sekali lagi kuncinya tidak ada fisik. Kecuali kalau toko warung sebelah, ada yang beli, saya ambilkan di toko kamu, gitu. Itu fisik karena ambil di toko. Kalau business to business, apa yang kita bayangkan?
melibatkan perusahaan dan organisasi yang dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Seperti tadi apa? Afiliasi. Pada jenis e-commerce ini ada B2C, itu seperti kita biasanya. Siapa yang biasanya nerima paketan tiap hari 10 paket? Nah, itu termasuk yang kedua. B2C. Itu termasuk kedua. Selanjutnya B2B2C. Apa itu? Contohnya apa? Afiliasi lagi. Ya, contohnya afiliasi kok bisa? Saya penjual, ambil dari penjual lain ditujukan ke ada yang namanya dropship. Ada yang tahu dropship itu apa? Dropship itu Bu Rika enggak punya barang. Bu Rika ambil di toko, tapi Bu Rika enggak pakai beli dulu, enggak pakai. Bu Rika hanya menawarkan, kemudian mengatasnamakan pengiriman ke orang tersebut. Itu namanya dropship. Paham ya? Yang bayar ya Bu Rika, orang tersebut bayarnya ke Bu Rika. Tapi kalau afiliasi beda, membayarnya ke yang toko tersebut. Toko tersebut memberikan komisi ke kita. Tahu bedanya ya? Kalau dropship bayarnya ke Bu Rika, ambil sendiri untung. Tapi kalau yang afiliasi bayarnya ke toko, dapat komisi dari tokonya. Bu Rika, saya pelajar, apakah bisa? Bisa. Semua bisa melakukan bisnis ini asal tidak mengganggu belajar. Selanjutnya C2B, individu menjual barang di internet. Ada yang punya toko di Shopee jualan? Tidak ada ya. Nah, punya. Jadi ada di Shopee itu ada 2 pilihan. Siapa? Yanu. Jual apa Nu? Baju. Nah, itu namanya ini Nu. C2B. Nah, ada banyak jenisnya anak-anak. Jadi ini nanti dibagikan Bu Rika, boleh dipelajari. Ada non bisnis juga. Loh kok bisa non bisnis itu ada di e-commerce? Iya. Contohnya keagamaan dan lain-lain. Oke? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ini materi bonus, jadi kita hari ini sampai hanya 40 menit. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kembali ke tempat duduknya. Bu Rika akan membagikan link untuk refleksi seperti biasa. Silakan kembali ke tempat duduk dulu. Sudah? Oke, kita simpulkan dulu pelajaran hari ini. Anak-anak sudah tahu berarti sekarang apa e-commerce itu? Ada yang tahu apa e-commerce? Bu Rika perlu 2 orang angkat tangan. Apa e-commerce itu? Ya, Din? Aplikasi jual beli online. Aplikasi jual beli online. Yang kedua? Angkat tangan. E-commerce. Angkat tangan. Apa e-commerce itu? Atau Bu Rika rubah pertanyaannya, infrastruktur e-commerce itu kira-kira apa yang paling penting? Dana? Paket data. Kalau paket datanya tidak ada dana, berarti tidak bisa beli gitu ya, Nu ya. Yang terpenting adalah internet. Kalau internet di suatu negara itu tidak bagus, maka yang namanya e-commerce tidak bisa berjalan. Gitu ya. Oke, terima kasih. Anak-anak silakan dilihat di grup. Bu Rika kirimkan refleksi untuk hari ini. Seperti biasa diisi langsung, biar nanti lebih enak.
Oke. Matikan Bu Jelita. Belum. Sudah, silakan dilihat yang paling bawah itu ada Google Form ya. Ada Google Form, silakan diisi. Oh, belum di ini Bu Rika? Aksesnya? Yang bawah, paling bawah. Oh iya. Bisa? Sudah, coba lagi? Belum bisa juga. Belum bisa? Tapi ini enggak Google Form. Oh, belum bisa. Tambahin ininya, tambahin. Ada tadi pakai Google Lens. Enggak langsung linknya di Ini. kan ya. iki tak nak UKIN Gitu. Ini semua, Nak. Matikan Bu Jelita, belum bisa Bu Jelita. Kan diisi yang bisa dulu, yang lainnya boleh menyusul nanti. Oke. Anak-anak terima kasih. Jadi itu kegiatan hari ini. Kemudian kita ketemu lagi hari Rabu ya. Hari Rabu besok. Besok. Kenapa ada? Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Jadi kita ketemu lagi minggu depan. Untuk yang belum bisa refleksi boleh sampai nanti sore gitu ya, karena ada beberapa yang bisa kebuka juga. Ya. Sekali lagi terima kasih. Hari ini nanti pulang sekolahnya hati-hati karena beberapa hari ini banyak terjadi truk-truk yang tidak karu-karuan ya. Truknya semakin besar-besar di jalan. Iya, tidak tahu itu kenapa kok sering tidak bersahabat. Kemudian setelah ini ada bubat yang masuk, jadi anak-anak hari ini juga padat. Terima kasih, silakan dipimpin berdoa Zanu. Silakan berdoa dulu. Setelah itu kita pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.